kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2020, yang tertulis pada Kitab Mazmur pasal 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manakah yang lebih mudah? Mendidik orang yang belum berpengalaman namun mau belajar, atau mengajar orang yang sok tahu, merasa pintar sehingga tidak perlu belajar lagi? Hal itu mungkin yang dirasakan pemazmur pada bagian pertama ini. Air mata pemazmur dicurahkan bukan untuk orang bodoh atau tidak berpengalaman, melainkan untuk mereka yang merasa tidak perlu memegang Taurat. Hal itu berarti mereka merasa sudah tahu segala sesuatu dan merasa pasti bisa mengelola hidup mereka sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Itulah orang bebal. Oleh karena itu, di bagian pertama ini pemazmur menekankan keajaiban firman Tuhan serta fungsinya sebagai pencerah bagi orang yang mau belajar. Sebodoh apapun seseorang, kalau ia mau diajar Tuhan, pasti hidupnya berubah. Pemazmur sendiri menyatakan kerinduannya untuk terus-menerus belajar firman Tuhan dan berharap Tuhan sendiri yang akan mengajarnya. Kedua, pemazmur meneruskan tekadnya untuk tetap berpaut pada firman Tuhan. Dua alasan diberikan. Yang pertama, Tuhan adil, maka firman-Nya juga adil. Keadilan itu berarti juga mereka yang menolak belajar Taurat akan tetap tinggal dalam kebebalan mereka. Kedua, janji Tuhan merupakan sesuatu yang pasti, maka apapun yang terjadi, pemazmur tetap akan mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita jujur maka akan kita akui bahwa banyak dari keputusan dan tindakan kita yang tidak didorong oleh alasan yang benar. Salah satu alasan paling berpengaruh adalah takut akan manusia. Takut ditolak, takut direndahkan, takut ditanggapi negatif, takut dianggap tidak berpihak, takut dilawan. Kita perlu sadar bahwa dengan demikian kita sedang membiarkan orang lain membentuk diri kita, bukan Tuhan. Akhirnya, kita makin menyimpang dari menjadi diri yang sepadan dengan rencana Allah. Bergaul dengan firman secara teratur dan mendalam akan menumbuhkan jati diri dan sikap-sikap yang benar di dalam kita. Sikap benar terhadap sesama tumbuh sebagai akibat sikap kita terhadap firman Tuhan, membuat karakter kita mengalami pemurnian dan penyelarasan dengan sikap hati Allah sendiri. Sikap benar apa saja akan tumbuh sebagai akibat dari bergaul akrab dan menaati firman. Hati akan condong kepada apa yang dinilai baik dan mulia. Jika firman menjadi harta pusaka, kita akan meminati keputusan Allah. Membenci sikap bercabang hati, kita akan lebih takut gentar terhadap Allah daripada takut kepada orang yang melawan Allah. Firman menanamkan dalam diri kita janji dan prinsip bahwa saat kita takut
kita dapat berdoa memohon perlindungannya. Kebiasaan menatap kemuliaan Allah dalam firman membuat kita mampu melihat kepalsuan dari kemuliaan orang fasik. Penilaian Allah menjadi penilaian kita. Sikap kita mengalami pemurnian. Tindakan kita makin serasi dengan hati Allah sendiri. Untuk tiba pada kondisi demikian, diperlukan proses panjang dan tekun. Disiplin membaca Alkitab melalui renungan hendaknya dilihat sebagai proses pembentukan sikap itu. Patut kita renungkan, memang kita masih harus dan perlu hidup terlibat dalam masyarakat. Dibekali pemahaman firman yang kental, kita akan terlibat tidak dengan membunglon, tetapi membawa pengaruh positif dari kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.